Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini pada Rubu'ul Muhrikat, Kitabul Ajaibul Qalb. Kita membahas tentang bagaimana lafaz-lafaz, makna dari lafaz yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada bagian definisi tentang ruh, qalbu, dan akal. Ruh, qalbu, dan akal. Pada definisi yang pertama, Imam Ghazali mengatakan lafzul qalbi, lafaz hati. Apakah yang dimaksud dengan hati? Kata Imam Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Bahwa yutlaqul lima'nayi. Ahaduhuma, yang pertama, Allahmu sanubari yusakali. Imam Ghazali mengatakan hati dalam bentuk organ, dalam bentuk daging yang bentuknya seperti pohon pinus yang letaknya ada di bagian kiri manusia. Nah, ini adalah yang dimaksud hati dalam bentuk organ tubuh manusia. Artinya hati yang dapat dilihat. Wahwa lahmun mahsusun. Dan ini, daging ini, hati ini adalah satu jenis daging yang memiliki spesifikasi yang khusus. Artinya daging hati ini berbeda dengan daging yang lain. Wa fi batinihi tajwifun, dan di dalam bagian-bagian hati itu terdapat lobang-lobang. Wa fi zalika tajwif damun aswad, dan dia memiliki di dalam lubang itu ada darah-darah hitam. Bahwa manba'u ruhi ma'dinuhu, dan darah hitam itu atau lubang itu adalah sumber kehidupan bagi manusia atau bagi hati. Walasna taqsidul al'an syarha syaklihi wa kaifiyatihi. Dan kita memaksudkan pembahasan ini menjelaskan tentang hati dalam bentuk organ ini atau cara kerjanya hati ini. Kita membahas tentang hati dalam bentuk organ tubuh ini adalah bukan untuk membahas tentang organ tubuhnya, karena wa innama yata'allaqu bizalika ghardul atabah, dan karena ini adalah ranah daripada tabib atau daripada kedokteran. Wa hadza qalbu mawjudun lil bahaim, dan hati yang berbentuk organ tubuh ini juga bukan hanya ada pada manusia saja, tapi juga ada pada hewan. Bahkan wa mawjudun lil mayyit, bahkan mayit, orang yang telah meninggal pun masih punya organ tubuh hati. Wa nahnu iza atlaqna lafazal qalbi fi hadzal kitabi, dan kami membahas tentang lafaz qalbu ini di dalam fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, lam na'ni bihi dzalika, tidaklah memaksudkan hati dalam bentuk organ tubuh yang dikaji oleh kedokteran tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya qit'atu lahmi la qadara lahu, karena sesungguhnya potongan daging hati tadi adalah potongan daging yang tidak ada maknanya menurut Imam Ghazali. Wa huwa min alimil mulki wasyahadah, dan hati yang seperti itu hanyalah bagian lahir saja atau alam yang tampak zahir saja. Iz tudrikuhu al-bahaimu, karena hati yang seperti itu pun bisa dimengerti atau bisa dipahami oleh hewan sekalipun. Bihassati basari fadlan anil adamin, karena hewan pun bisa melihat hati itu. Dengan penglihatan manusia pun pastilah kita bisa melihat organ tubuh yang bernama hati. Namun Imam Al-Ghazali tidak membahas hati dalam bentuk organ. Qalbu, definisi qalbu yang dimaksud Imam Al-Ghazali bukanlah qalbu dalam bentuk organ tubuh hati. Nah, pada makna yang kedua, Imam Al-Ghazali baru menjelaskan wa latifatun. Apakah yang dimaksud dengan qalbu? Qalbu adalah sesuatu yang latifah, sesuatu yang lembut. Rabbaniyatun, yang memiliki sisi-sisi ketuhanan. Ruhaniyatun, yang memiliki perspektif kerohanian. Laha bihadzal qalbi jasmani ta'allukun. Di dalam pembahasan ini secara spesifik, kenapa Imam Ghazali menjelaskan hati dalam bentuk organ tubuh tadi dengan hati dalam bentuk yang sisi kelembutan, ketuhanan, dan kerohanian ini? Karena Imam Ghazali mengatakan adanya hubungan atau keterkaitan, integrasi antara makna hati dalam bentuk fisik dengan makna hati dalam bentuk psikis ataupun dalam bentuk batinnya. Wa tilka latifatu hiya haqiqatul insan. Hati yang lembut yang dimaksud Imam Ghazali adalah hakikat hidup manusia.
Wa huwa mudriku, yang mana hati itu menggiring manusia untuk dapat memahami sesuatu. Al-alimu, yang mana manusia bisa memanfaatkan hati itu untuk memiliki ilmu. Dan hati itu akan membuat manusia arif, menjadi lebih memahami, lebih mengerti minal insan, daripada manusia. Artinya qalbu yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah sesuatu kelembutan, nilai ketuhanan dan kerohanian yang membawa manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan, untuk memiliki al-mudriku, memiliki pemahaman baik secara kognitif, dan membuat manusia menjadi arif, menjadi lebih mengenal, lebih mengerti akan esensi, akan hakikat sesuatu. Wahwa al-mukhatabu wal mu'aqabu, hati itu adalah menjadi sasaran firman Allah. Jika Allah berfirman, maka tujuan, objek daripada firman itu adalah sebenarnya bukan jasad manusia, tapi hati manusia. Wal mu'atabu wal mutalabu, dan hati itu menjadi sasaran tuntutan, menjadi sasaran kritik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada firman-firman Allah yang mengkritik sikap atau perilaku manusia, maka hakikatnya adalah yang dikritik itu adalah sasarannya, yaitu hati. Walahu alaqatun ma'al qalbil jismani, dan hati yang latifah tadi, yang lembut tadi, adalah memiliki hubungan yang erat dengan hati secara jasmani, yang sudah kita terangkan. Hati secara fisik dengan hati secara zahir dengan hati secara batin memiliki keterikatan, memiliki satu hubungan yang spesial. Imam Al-Ghazali melanjutkan, waqad tahayyarat aqulu aksari khalqi fi idraki wajhi alaqatihi. Sesungguhnya banyak orang yang tidak memahami atau kurang memahami tentang hati secara spesifik dalam bentuk fisik dengan hati yang spesifik dalam bentuk rohani. Artinya banyak manusia yang kurang memahami kesamaan atau integrasi hubungan antara hati zahir dengan hati secara batin. Kenapa banyak orang tidak memahami antara hubungan yang terintegrasi hati zahir dan batin? Fa inna ta'allaqahu bihi yudahi ta'alluqa al-aradi. Karena hati manusia itu, hati yang zahir dan batin, itu berupa eksiden. Eksiden itu dia menyesuaikan dengan sesuatu kejadian atau insidental, satu kejadian, satu waktu yang terjadi. Artinya dijelaskan di dalam Ilmu Ghazali dan seterusnya. Beliau menjelaskan seperti apa yang dimaksud eksiden itu. Ausafi bil mausufati, seperti hubungan antara satu sifat dengan yang menyifati, atau seperti orang yang menggunakan atau mengoperasikan satu alat, atau ta'alluqa mutamakkini bil makan, atau seperti orang yang duduk di satu kursi dengan tempat yang didudukinya. Nah, itu kan satu hal yang berbeda. Seorang laki-laki duduk di atas kursi. Tentu orang laki-laki itu beda dengan kursi. Ada orang yang duduk, ada tempat yang diduduki. Seperti mengoperasikan alat, seperti operator, seperti kita mengendarai mobil. Kita yang mengendarai mobil, mobilnya ada kita kendarai. Tapi kita terintegrasi menjadi satu. Namun terpisah antara objek dan subjek, antara pelaku dengan alat yang digunakan untuk melakukan. Nah, begitulah yang dimaksud Imam Ghazali tentang hati manusia. Hati manusia yang sifatnya organ vital, organ tubuh manusia yang dapat dilihat secara zahir, dengan hati manusia yang dimaksud Imam Ghazali dalam bentuk sifat-sifat kerohanian atau sifat ketuhanan dan kelembutan.